meminta petunjuk untuk membuat sebuah tafsir selama 3 tahun. Akhirnya setelah itu istikharah, hasil dari istikharah itu beliau akhirnya membuat tafsir ini. Kemudian Imam Suyuti mengatakan bahwa tafsir At-Tabari juga adalah tafsir yang paling bagus dan luas. Di dalamnya tafsir ini membahas bisa dikatakan lengkap ya, mulai dari i'rab, istinbat dan lain sebagainya. Beliau juga menekankan pentingnya bahasa dalam Al-Qur'an, memaparkan ketelitian redaksi ayat. Jadi beliau juga menjelaskan apakah sahih atau tidak. Kemudian mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat. Beliau sehingga membatasinya terjerumus. Jadi beliau tidak tidak apa namanya tidak membebaskan serta merta, tapi beliau tetap mengikat pada pendapat yang ada dalam ayat itu sehingga tidak terlanjur subjektivitas terhadap penafsiran beliau sendiri. Kemudian kekurangannya adalah dalam penafsiran beliau terdapat perawi yang bernama Ka'ab al-Ahbar, di mana Ka'ab al-Ahbar ini dikenal sebagai salah satu tokoh Israiliyat. Gitu ya. Jadi dimungkinkan di dalam kitab tafsir At-Tabari ini akan ditemukan beberapa penafsiran Israiliyat. Kemudian mufasir terjebak dalam uraian kebahasaan dan kesusastraan yang bertele-tele karena beliau tadi di awal disebutkan bahwa beliau sangat memperhatikan bahasa gitu ya. Kemudian seringkali konteks turunnya ayat atau uraian asbabun nuzul atau situasi kronologis turunnya ayat, hukum yang dipahami dari uraian nasikh mansuh hampir dapat dikatakan terabaikan. Jadi bagian-bagian yang uraian asbabun nuzul juga nasikh dan mansuh atau kronologis turunnya ayat itu hampir tidak ditemukan atau hampir terabaikan. Kemudian tidak menjelaskan kategori surah Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian selanjutnya ada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir nama aslinya Al-Imam Al-Hafidh Al-Ma'had Al-Barbari Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Dauddin bin Katsir bin Daw Al-Quraisy Al-Busrawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i. Beliau lahir di Majdal, sebuah perkampungan di bagian timur Bashrah yang masuk wilayah Damaskus tahun 701 Hijriah. Ibnu Katsir wafat pada hari Kamis 26 Sya'ban tahun 773 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1373 Masehi. Kemudian perjalanan ilmiahnya, bidang yang ia kuasai ilmu Al-Quran dan tafsir, hadis, sejarah, dan para pelaku fikih dan hukum-hukumnya, nahwu dan lain sebagainya dari macam-macam ilmu yang lain. Guru-gurunya Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Dia bin Siba Al-Farazi, Ibnu Syahna, Ibnu Taimiyah, dan Al-Mizzi. Kemudian karangan-karangannya dari bidang tafsir itu ada tafsir Al-Quran Al-Azim yang kita kenal sekarang itu tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dari bidang hadis Jami Al-Masanid was Sunan. Kemudian dari bidang sejarah ada Al-Binayah wan Nihayah. Kemudian keluarganya, istrinya bernama Zainab dan merupakan putri dari gurunya Al-Muzani, dikaruniai 2 putra, Ahmad dan Muhammad. Murid-murid Ibnu Katsir, yang pertama ada Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Alauddin Haji Ad-Dimashqi. Yang kedua ada Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi. Yang ketiga ada Al-Hafidz Waliuddin Abu Zur'ah bin Al-Hafidz Al-Iraqi. Dan terakhir ada Al-Hafidz Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi selain mereka. Mazhab teologi dan fikihnya, Ibnu Katsir menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segi akidah, dan dalam segi fikih ia menganut mazhab Syafi'i. Kan di beberapa karangan itu juga ada Tobaqot Syafi'iyah gitu ya, dalam segi hadis. Kemudian identifikasi tafsir, para penulis tafsir menyebut tafsir Ibnu Katsir dengan nama tafsir Al-Quran Al-Azim. Namun berdasarkan literatur yang ada, tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini belum ada kepastian mengenai judulnya. Tafsir ini masuk ke dalam jenis penafsiran bil ma'thur. Bentuk penulisan tafsir Ibnu Katsir ada tahlili dengan memperincikan bagian-bagian penafsiran. Metode penafsiran kitab ini juga bisa dikatakan semi tematik, karena dalam pembahasannya mengelompokkan ayat-ayat sesuai urutan ayat yang dianggap memiliki keterkaitan. Kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, dan kadang pula 4 ayat. Corak yang terdapat dalam tafsir ini adalah bermacam-macam. Jika membahas ayat-ayat hukum, maka akan terlihat corak fikih dan lain sebagainya.
Kemudian latar belakang penulisan tafsir, Ibnu Katsir mempunyai rasa tanggung jawab yang besar sebagai seorang ulama, karena para ulama harus menggali dan mengungkap arti firman Allah dan mempelajari hikmat yang terkandung di dalamnya. Kemudian mengajarkan dan menyebarkannya. Sebagai landasannya, Ibnu Katsir menggunakan Quran surah Ali Imran yang menyatakan bahwa Allah telah mencela ahli kitab semata-mata mengejar kekayaan dan keuntungan dunia. Karena itulah umat Islam menjauhkan diri dari apa yang telah dicela oleh Allah dan benar-benar menurut apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mempelajari kitab Allah yang telah diturunkan, kemudian mengajarkannya serta menghayati sedalam-dalamnya. Adapun jumlah jilid tafsir Ibnu Katsir terdiri dari 8 jilid. Dalam cetakan atau terbitan lain disebutkan hanya 4 jilid. Jilid pertama berisi tafsir surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Jilid kedua berisi tafsir surah Ali Imran dan An-Nisa. Jilid ketiga berisi tafsir surah Al-Maidah sampai Al-A'raf. Jilid keempat berisi tafsir surah Al-Anfal sampai surah An-Nahl. Jilid kelima berisi penjelasan surah Al-Isra sampai Al-Mu'minun. Jilid keenam berisi tafsir surah An-Nur sampai surah Yasin. Jilid ketujuh berisi tafsir surah As-Saffat sampai surah Al-Waqiah. Kemudian jilid kedelapan berisi tafsir surah Al-Hadid sampai surah An-Nas. Kemudian asas-asas penafsiran Ibnu Katsir. Selanjutnya asas-asas penafsiran Ibnu Katsir sesuai dengan metode yang beliau gunakan. Beliau menggunakan penafsiran bil ma'thur. Jadi penafsirannya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis atau dengan sunnah, kemudian Al-Quran dengan asar sahabat, penafsiran Al-Quran dengan pendapat tabi'in, dan juga beliau ada salah satu keistimewaan yaitu mengkritik Israiliyat. Jadi dengan pendapatnya dalam penyebutan Israiliyat beliau akan mengkritiknya juga. Kemudian penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, di sini ada 3 jenis fungsi. Pertama adalah Al-Quran sebagai penafsir. Ayat 1 menafsirkan ayat yang lainnya. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu menguatkan ta'yid atau menguatkan ayat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, penyusunannya disusun secara tematik. Berarti ayat-ayat yang masih satu tema, beliau akan menyebutkannya juga. Di sini ada salah satu contoh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, kemudian beliau menyebutkan juga litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kemudian lanjut di penafsiran Al-Qur'an dengan hadis. Di sini hadis juga berfungsi sebagai ada bermacam-macam. Yang pertama hanya menyebutkan hadis sebagai penafsir ayat. Jadi fungsi hadis sebagai mufassiril ayah di sini difungsikan oleh beliau. Kemudian hadis sebagai targhib wa tarhib. Jadi ada beberapa hadis yang nanti akan menjadi ayat ancaman, menjadi ancaman ataupun ujian gitu ya. Kemudian menyebutkan hadis yang berkemungkinan berkaitan dengan ayat, meskipun mungkin dari segi penafsiran itu tidak menafsirkan gitu ya, tapi ternyata berkaitan, nanti beliau akan menyebutkan juga. Menyebutkan hadis sebagai penguat makna ayat, jadi sebagai penguat. Di sini ada contohnya di masa dari menunjukkan amwalahum ila akhirih, beliau menyebutkan beberapa hadis juga asar gitu ya, hadis dan juga asar. Di sini ada Sa'id bin Jubair, penafsiran beliau terkait dengan kata masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Apa itu infak di jalan Allah gitu ya, taatillah. Kemudian makhul ini kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi juga, makhul ini adalah salah satu tabi'in ya, generasi tabi'in. Beliau memaknai infak dengan jihad min ribatil khail wa i'dadi silah wa ghairi dzalika ila akhirih. Di sini ada banyak dari macam baik asar maupun hadis. Kemudian setelah itu ada contoh penafsiran dari Ibnu Katsir. Kami mengambil contoh ayatnya dari Maliki Yaumiddin surah Al-Fatihah. Di sini beliau menyebutkan yang pertama ada perbedaan qiraat ya. Qara'a ba'dul qurra Maliki Yaumiddin wa qara'a akharun Maliki Yaumiddin. Di sini ada aspek qiraat. Kemudian ada juga penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat ini dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Yaumiddin di sini apakah dia diartikan dengan hari agama begitu ya? Ternyata bukan. Jadi Yaumiddin ini kalau kita lihat penafsiran di dalam ini ya Kemenak itu kan artinya hari pembalasan gitu. Ternyata itu ada kaitannya dengan penafsiran ayat satu dengan ayat yang lainnya. Ayat yang mana? Itu surah Ghafir ya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Apa ya? Ada lagi surah yang juz 30 itu ya. Invitor ya. Ada juga Malik Yaumiddin.
Oh ya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Nah, berarti kan di hari di mana tidak semua orang tidak memiliki sesuatu, berarti ya hari akhir gitu ya, atau hari pembalasan. Nah, itu. Kemudian penafsiran hadis di nomor 2 di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud juga. Kemudian qala hadatsana Abu Abdurrahman Al-Azdi hadatsana Abdul Wahhab bin Adil Al-Fadl dan ila akhirih. Jadi ini membuktikan bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada penafsiran ayat Al-Qur'an dengan hadis. Kemudian juga ada penafsiran dengan athar. Al-Dhahab. Athar ini bisa berasal dari sahabat, bisa berasal dari tabi'in juga. Nah, dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa penafsiran dari Ibnu Katsir ini susunannya tematik, maka tadi di awal sudah disebutkan bahwa metodenya memang tahlili, tapi dikatakan juga semi tematik karena disusun sesuai dengan tema dari ayat itu. Kemudian Israiliyat dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, sebenarnya pandangan ulama terhadap Israiliyat itu kan ada 3 ya, bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ketika sanadnya itu sahih, maka bisa diterima. Ketika sanadnya itu kadib atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya atau kebenarannya, maka tidak diterima sama sekali. Tapi kalau misalkan di situ penafsirannya tidak bisa dikatakan apa namanya, tidak ada riwayat atau tidak menyalahi kaidah akidah atau tapi tidak ditemukan sanad yang benar. Jadi beliau di sini la yusdik wa la yaktib, tidak membenarkan maupun tidak membohongkan. Jadi kadang beliau memang masih mencantumkan riwayat-riwayat Israiliyat dalam tafsirnya. Tapi semisal nanti ada, oh ini yang doif, berarti beliau akan memberikan catatan hadis riwayat Israiliyat ini doif, berarti tidak boleh atau tidak diterima gitu ya. Jadi semisal nanti tidak mempengaruhi apa namanya akidah dan lain sebagainya, kadang masih disebutkan. Tercatat dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat 48 kisah Israiliyat. Baik, di sini ada contoh dari pendapat Ibnu Katsir terhadap penafsiran Israiliyat. Di sini ada di dalam surah Qaf ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Qaf ini adalah gunung yang yang mengelilingi Jami'il Ard, yang mengelilingi seluruh bumi. Kemudian di sini ada penafsiran yang lain. Terus kemudian beliau mengomentari waka'anna hada wallahu a'lam min khurafat Bani Israel. Jadi ini adalah buatan dari Bani Israel gitu. Alladzi akhadahum anhum ba'dun nasi lima ra'a min jawazi riwayah anhum. Jadi di sini beliau mengatakan karena tidak berkaitan dengan akidah gitu ya. Asalkan tidak dikaitkan dengan akidah, maka beliau jawaz riwayah anhum. Jadi boleh untuk diriwayatkan min malayustik walaikitib, tapi tanpa membenarkan maupun tanpa membohongkan atau mengingkari gitu ya. Kemudian wa indi min hadza wa amsalihi wa ashbahihi min ikhtilafi ba'di zanadiqihim ilahi. Kemudian ada contoh penafsiran dari surah Al-Isra ayat 4, wa qadaina ila bani Israila latuf wa qadaina ila bani Israila latufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Nah, di sini beliau mengatakan waqad waradat fi hadza athar katsirah Israiliyah. Jadi ada beberapa banyak asar-asar yang mengatakan dari Israiliyat itu lam ara tatwilul kitab bi dzikriha, tapi beliau apa namanya? Tawakuf gitu ya, tidak menyebutkan di dalam tafsirnya. Nah, ini contoh di mana beliau tidak mengambil atau tidak memakai penafsiran Israiliyat. Li'anna minha ma huwa maudhu' wa min wada'a ba'du zanatihim. Berarti ini tafsirnya bisa kemungkinan dia ada kemungkinan untuk berbohong gitu ya. Makanya beliau tidak menyebutkan di dalam tafsirnya. Jadi kembali lagi mengacu kepada pendapat ulama terhadap penafsiran Israiliyat yang 3 tadi ya. Kalau baik berarti diambil, bisa berarti sahih. Kalau bohong CD atau nggak usah, berarti ditinggalin aja. Tapi kalau tidak ada indikasi bohong, tapi juga tidak mengandung atau merusak akidah, berarti ya nggak apa-apa diriwayatkan, tapi tidak diakui kebenaran maupun kebohongannya. Kemudian pandangan tafsir Ibnu Katsir atas penafsiran Biroi. Nah, kita sudah mengenal bahwa di awal itu penafsirannya kan bil ma'thur ya. Gimana? Apakah beliau tetap menafsirkan Biroi juga? Padahal beliau ini kalau dilihat dari eranya, itu beliau masuk ke era pertengahan. Di mana pada saat itu mufasir itu banyak yang sudah menggunakan metode Biroi gitu. Tapi beliau malah justru tetap menafsirkan Al-Quran dengan
bil ma'thur gitu. Nah, bagaimana pandangan beliau dengan penafsiran Roi ini? Nah, beliau di salah satu kitabnya ada di satu mukadimah yang cetakan apa ya, Darul Hadis, menyebutkan beliau menolak penafsiran biroi. Tapi di sini ada yang perlu digarisbawahi, bahwa yang beliau tolak itu adalah penafsiran biroi yang hanya mengandalkan akal saja. Tapi ketika penafsiran biroi yang tetap bertumpu kepada apa namanya, kaidah-kaidah penafsiran, beliau akan tetap menerima gitu ya. Di sini juga ada contohnya di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Di sini beliau memakai apa namanya, akal gitu ya ketika menafsirkan ayat ini. Berarti kan kalau ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, terus kemudian di sini dikatakan lima taqaddamat sana ala mas'ul tabaraka wa ta'ala nasib ayyaqiba bisu'al kama qala fanisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi mas'al wa hadha ila akhiri. Jadi beliau kayak memasukkan banyak, mungkin nih kalau misalkan dikata dari penafsiran ini mungkin akan ada orang yang bertanya seperti ini, lalu jawabannya seperti apa. Nah, itu penafsiran bil ma'thur penafsiran biroi yang beliau masukkan dalam tafsir beliau. Kemudian komponen dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada banyak komponen yang beliau masukkan. Pertama ada asbabun nuzul. Dia menyebutkan sebab dari turunnya ayat itu jika ada. Karena kan Al-Quran itu tidak semuanya ada asbabun nuzulnya ya. Terus nasikh dan mansuh jika ada. Qiraat jika ada i'jazul Quran, munasabah ayat dengan ayat atau surah dengan surah gitu ya. Kemudian fikih jika ayat itu termasuk dari ayat-ayat hukum. Kemudian secara bahasa, beliau juga mengupas dari segi bahasa. Nah, kemudian beliau ini berakidah ahlu sunnah wal jamaah, gitu ya. Bahkan di beberapa tafsir beliau juga apa namanya, mengkritik atau menjawab golongan-golongan yang lain seperti Mu'tazilah, Syiah Rafid, gitu ya, dan lain sebagainya. Di sini yang kami cantumkan itu pandangan ahlu sunnah wal jamaah beliau ketika menafsirkan ayat-ayat yang di situ disalah artikan oleh orang Mu'tazilah gitu ya, atau berbeda pendapat dengan Mu'tazilah. Di sini ayatnya surah Al-An'am yang la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful khabir itu ya. Jadi kan orang Mu'tazilah mereka di sini di muqtadama fahamuhu min hadil ayat annahu la yara fid dunya wala fil akhirah. Jadi orang Mu'tazilah itu dia saking tanzihnya sama zatnya Allah, dia tidak mau mengatakan Allah bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpendapat seperti itu, karena ada ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwa memungkinkan kita bisa melihat Allah gitu ya. Seperti wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah gitu. Tapi entah gimana caranya nanti seperti itu. Kala innahum arabihim yauma idzin lamahjubun dan lain sebagainya. Jadi beliau di sini merot atau menjawab gitu ya apa yang diyakini oleh Mu'tazilah dan juga golongan-golongan yang lain yang berbeda pendapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, kelebihan tafsir Ibnu Katsir. Kelebihan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang paling masyhur dalam memberikan perhatian terhadap apa yang telah diberikan oleh mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna dan hukumnya, serta menggunakan metode bil ma'thur. Kemudian banyak memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya. Kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadis marfu yang ada relevansinya dengan ayat tersebut, serta menjelaskan apa yang dijadikan hujah dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula dengan asar para sahabat dan pendapat tabi'in dan ulama salaf. Kemudian menyertakan peringatan terhadap cerita-cerita Israiliyat yang tertolak atau mungkar yang banyak tersebar di dalam tafsir-tafsir bil ma'thur. Baik peringatan itu secara global atau mendetail. Kemudian keluasan sanad-sanad dan sabda-sabda yang diriwayatkan serta tarjihnya akan riwayat-riwayat tersebut. Penjelasan dalam segi i'rab dan istinbatnya tentang hukum-hukum syar'i dan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang terakhir, tidak mengandung permusuhan diskusi, golongan, dan madhab, mengajak pada persatuan dan memberi kebenaran bersama. Kemudian kekurangan tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya kita nggak nemu ya. Ini yang pertama ada Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa
betapapun Ibnu Katsir dalam tafsirnya telah berusaha menyeleksi hadis-hadis atau riwayat-riwayat secara relatif ketat, ternyata masih juga memuat hadis yang sanadnya dhaif dan kontradiktif. Kemudian yang kedua, secara teknis, terkadang Ibnu Katsir hanya menyebutkan maksud hadisnya tanpa menampilkan matan atau redaksi hadisnya dengan menyebut fil hadis dalam suatu hadis atau fil hadisil akhor dalam hadis yang lain. Yang terakhir, ketika menguraikan perdebatan yang berhubungan dengan masalah fikih, kadang-kadang Ibnu Katsir terlampau berlebihan. Selanjutnya kita bahas ke komparasi. Ini membandingkan antara tafsir At-Tabari dengan tafsir Ibnu Katsir. Pertama dilihat dari jenis tafsirnya, sama-sama tafsir bil ma'thur. Yang kedua dari coraknya, sama-sama mengandung berbagai macam corak. Kalau dilihat dari masa penulisan tafsir, sini ada tafsir At-Tabari itu masuk di era klasik, sedangkan Ibnu Katsir masuk di era pertengahan. Kemudian pandangan terhadap Israiliyat. Kedua mufassir ini memasukkan riwayat Israiliyat dalam penafsiran. Akan tetapi kalau Imam At-Tabari Ibnu Jarir At-Tabari itu hanya memasukkan Israiliyat hanya untuk memperbanyak data dalam penafsiran tanpa memberikan kritik. Sedangkan Ibnu Katsir itu disertai dengan penjelasan. Kemudian dilihat dari segi akidah, keduanya itu sama-sama berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dari metode penafsiran, keduanya sama-sama menggunakan metode tahlili. Nah, bedanya seperti yang dijelaskan tadi bahwa Ibnu Katsir itu mengelompokkan ayat-ayat. Jadi bisa dikatakan bahwa Ibnu Katsir itu menggunakan metode semi tematik. Tetapi yang tadi tahlili, cuman karena pengelompokan ayat itu juga dikatakan sebagai metode semi tematik. Nah, kemudian ini apa? Sekian pemaparan dari kelompok kita untuk materi hari ini mengenai tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya kita buka diskusi langsung. Penjelasan lagi. Kita buka sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau memberikan pencerahan. Ini masuknya klasik ya. Memang tadi di kesimpulan itu klasik pertengahan. Kalau dia pembagiannya klasik modern, maka modern itu dia dimulai dari Muhammad Abduh ya. Biasanya para ulama itu. Kalau awal pertengahan akhir ya memang dia masuk ke pertengahan. Tabari ini dia masuk ke awal-awal. Kalau pembagiannya klasik, modern, kontemporer, berarti ya klasik, modern di Muhammad Abduh, kontemporer itu sekitar tahun 90-an. Kontemporer, kalau mau dibedakan ke situ ya. Itu nanti juga teman-teman bisa itu dilihat ya, misalnya perbedaan. Pasti perbedaannya tafsir klasik dengan tafsir modern gitu, sehingga nanti kita bisa mengambil apa tuh ya, iktibar ya. Ini yang modelnya klasik. Misalnya kalau klasik itu dia tadi sudah ya, dia master ya. Penafsirannya dia fokus pada Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan sahabat tabi'in. Nggak usah dibesar-besar. Kemudian kalau misalnya apa? Ada lagi yang lainnya, misalnya ciri-cirinya. Saya lihat ya, ada masih saya lihat. Kalau kita bandingkan misalnya dengan tafsir yang
modern klasik itu tuh sudah lumayan bersih lah dari Israiliyat. Mungkin kalau ngambilnya Ibnu Katsir ya itu ya lumayan bersih ya, tapi kalau tafsir yang lain misalnya Muqatil, Tobari pun sebenarnya masih cukup banyak itu Israiliyatnya. Kemudian lagi tafsir kontemporer itu dia berdasarkan riwayat, misalnya riwayat-riwayat hadis ya. Penafsirannya pun, apalagi kalau kita lihat Tobari yang paling pure ya, mungkin darah murni lah, darah murni Bil Mansur itu Tobari. Karena dia ketika menafsirkan itu benar-benar pure, dia menggunakan riwayat-riwayat hadis ya. Bahkan dalam sejarah pun dia menggunakan riwayat-riwayat itu. Makanya kalau dalam kritik tafsir itu kan disebutkan ya bahwa kenapa Tobari ini nggak dicek gitu ya, jadi cuma berdasarkan riwayat juga gitu. Padahal kan sejarah itu sebenarnya bisa dicek dan dicek. Kemudian juga Bayani itu artinya dia menjelaskan ya, langsung menjelaskan dan terkesan doktrin, ya kan? Kalau klasik itu terkesan doktrin. Jadi misalnya kadang-kadang itu coba tadi ada contoh yang kembali ada tafsir. Misalnya al-qaulu fi takwil qauluhu gitu ya. Perkataan pada takwil yaitu firmannya, tadi sudah menyebutkan bahwa ini nih sudah tafsirnya ini begini gitu, sehingga seolah-olah itu tidak ada yang lain kecuali tafsirnya. Satu ciri khasnya itu ya menggunakan takwil. Karena menurut Tabari takwil ini adalah sama dengan tafsir. Nah itu juga bagian dari tadi itu doktrin dalam penafsiran ya, sehingga tidak membuka ruang di situ. Beda dengan kontemporer misalnya. Tafsir kontemporer itu dia misalnya kontekstual ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan lah masa sekarang ini. Kalau klasik tekstual misalnya. Qaulu fi ta'wili qauluhu, mula perkataan pada takwil yaitu firman Allah itu seperti ada yang mengatakan begitu, seperti doktrin ya, tidak membuka masukan untuk yang lainnya. Nanti teman-teman cari lagi ya terkait dengan ciri-ciri khas klasik dengan kontemporer seperti apa. Nah kemudian kenapa misalnya saya minta dari dua tafsir ini untuk dikomparasi. Nanti teman-teman tolong dilengkapi untuk mengkomparasi itu. Kita biasanya ya sistem metode mengkomparasi Tabari apa, kemudian Ibnu Katsir apa, kemudian misalnya ada misalnya kita pilih nih mana yang bagus ya, itu mestinya ada pendapat dari siapa untuk menunjukkan ini yang bagus sih seperti ini. Misalnya kalau Tabari itu riwayat ya, dan riwayatnya itu penuh, jadi hadasan itu penuh. Nah tadi saya katakan Tabari itu dia darah murni itu kalau di filmnya Harry Potter ya, pure bilang maksud. Nah sedangkan untuk Ibnu Katsir ini dia sudah ada batasan sanad. Jadi sanad itu tadi sudah disebutkan itu yang perawi pertamanya aja ya, tidak disebutkan secara hadasannya. Dengan satu husnuzon ya, bahwa ketika itu orang sudah tahu lah. Jadi kalau misalnya disebutnya siapa yang Mujahid ya, atau disebutnya itu yang murid-murid Ibnu Abbas, sudah tahu lah itu madrasah yang ada di Mekah ya, sehingga tidak perlu dirinci lagi riwayat-riwayatnya. Nah itu dalam husnuzon seperti itu. Padahal nanti akan menyebabkan salah satunya kalau menurut Az-Zahabi itu akan merusak nilai dari penafsiran. Atau misalnya Tabari dia tidak menyebutkan tanbih ya. Kalau tadi kan Ibnu Katsir dia ada tanbihnya, ada peringatannya ya untuk riwayat-riwayat yang dhaif misalnya. Tabari ini dia mayoritas tidak disebutkan tanbihnya, tidak ada peringatannya, dengan satu husnuzonan bahwa orang sudah tahu. Pokoknya kalau riwayat si A itu ya dhaif ya, atau riwayat si B itu dia sahih. Kenapa seperti itu? Nanti teman-teman bisa lihat ke tahun. Kita ceknya ke tahunnya. Tahun masa dia hidup itu masa siapa? Itu masa para imam-imam hadis ya. Kayak Bukhari itu kan sekitar 250-an. Nah, kemudian Muslim 260-an. Ya. Kemudian Abu Dawud, Tirmizi terus masih 270-an. Jadi itu masa-masa sebelum Tabari dia muncul ya. Di masa-masa keemasan hadis lah. Sehingga ketika itu orang kalau sudah disebutkan ya mereka sudah rata-rata sudah tahu. Itu yang melatar belakangi Tabari tidak menyebutkan, karena mungkin dianggapnya husnuzonnya sudah tahu pada waktu itu. Jadi itu bukan sesuatu yang urgent. Sama kalau yang Ibnu Katsir ya ada tanbihnya, karena kan masa itu lumayan jauh lah dari masa-masa ahli hadis. Apa tuh tadi komparasi ya, bisa kita hitung ya.
Kemudian lagi misalnya Ibnu Katsir dengan Tabari ini punya beberapa kesamaan. Kan kalau mau mengkomparasi kita harus mengkomparasi apple to apple ya. Misalnya apa? Misalnya Tabari dengan Ibnu Katsir ini sama-sama ahli sejarah mu'arikh. Nanti kita bisa lihat ya bagaimana Tabari ini ketika menafsirkan ayat-ayat yang kisah-kisah ya dengan Ibnu Katsir seperti apa. Meskipun sama-sama mu'arikh, kemudian sama-sama ahli hadis. Kita bisa lihat juga tuh bagaimana ketika beliau ini menafsirkan dengan hadis yang modelnya seperti apa. Itu juga salah satu hal yang menarik ya di komparasi. Meskipun tafsir klasik ini sangat banyak. Kemudian kalau nanti pembagiannya misalnya dibagi lagi menjadi awal, kemudian pertengahan, itu juga akan menjadi pertanyaan ya. Kalau awal ini dia cirinya seperti apa sih? Kalau pertengahan ini seperti apa sih? Tadi sudah ada tadi ya sedikit ya. Seperti tadi. Kalau pertengahan sudah masuk di ya soalnya awal masalah yang biroinya ya bil maksudnya ya. Nah kalau yang awal-awal itu dia bil ya bil maksud. Nah sedangkan yang pertengahan ini dia seharusnya sudah terbawa itu ya aroma-aroma biroinya ya. Tapi ini istiqomahan dari Ibnu Katsir. Jadi misalnya kalau kita lihat jalan lain itu sebenarnya dulu itu para ulama untuk metode penafsiran itu saya pikir luar biasa ya mereka itu ya. Jadi mereka itu mencari nih metodenya apa nih. Kayak misalnya jalan lain pun ya kalau kita lihat itu dua orang yang berbeda, tapi ketika menulis tafsir jalan lain itu seperti satu orang yang sama. Ya kan? Kenapa? Karena Jalaluddin Asyuti dia mengikuti metode dari Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi udah sangat apa ya, udah sangat matang lah dulu itu dalam menulis ya terkait dengan metode. Apalagi ya? Coba dengan Ibnu Katsir. Sudah ada banyak komparasi ya. Tadi saya tambahkan. Ini mungkin nanti bisa dilihat ya klasiknya, modernnya atau kontemporernya. Kemudian tadi latar belakang dari mazhabnya. Kalau mazhabnya sama ya. Nah, mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, teologinya, kemudian untuk mazhab fikihnya ke Syafi'i. Nah, untuk Tabari pun meskipun dia punya mazhab Jariri itu ya yang katanya punah, tapi sebenarnya sekali dengan mazhab Syafi'i. Paling nanti misalnya kita akan melihat apakah ta'assub atau tidak. Ya, itu juga menjadi salah satu poin ya dalam menilai penafsiran. Misalnya tafsir, mungkin kalau tafsirnya bukan ahkam sih ya, tapi kan juga pasti dibahas tuh kalau tahlil. Ya, perbedaan yang lebih dengan tahlil kan seperti itu ya. Kalau tahlil kan pasti dibahas setiap ada ayat ahkam. Nah, apakah ta'assub atau tidak? Nah, itu juga. Nah, kemudian ada lagi menarik nih. Ibnu Katsir itu termasuk ini ya, penafsirannya itu agak-agak apa namanya, agak-agak sentimen gender ya, sentimen gender. Misalnya, ya nggak sentimen gender sih, mungkin agak, misalnya ketika menafsirkan As-Sufaha di surat Al-Baqarah, coba ada dicek ya. Itu beliau menafsirkan apa? As-Sufaha, An-Nisa was-Sibyan. Padahal di atasnya itu beliau sudah menafsirkan tuh bahwa As-Sufaha itu adalah orang yang kurang akal gitu. Tapi kemudian setelah itu di bawahnya beliau mengatakan itu tuh Anissa dengan As-Sibyan, dan itu bahkan untuk sekelas Qurtubi aja itu. Karena biasanya orang fikih itu lebih ini ya, kalau yang fikih itu lebih ketat gitu ya, tapi tidak sampai menafsirkan ke arah situ. Itu mungkin ya. Nah, ini halaman 8 ini surat Al-Baqarah ayat 14. Sebelumnya ya, sebelum ayat 14. An-Nisa ayat 5. As-Sufaha ayat 13. Nah, coba di sini saya baca ya. As-Sufaha katanya jam'u safihin kama annal hukama jamu halim. Kemudian setelah itu was-safih wal jahil, uduh, dhaif, yang lemah, ar-ra'il qalil, pendek atau sedikit ya pikirannya gitu. Bimawadil masalih wal madari, dengan yang terkait kemaslahatan dan kemudorotan. Kemudian dia mengatakan qala ammatul ulama tafsir humun nisa was-sibyan. Itu siapa? Ibnu Katsir. Itu ya. Jadi salah satu. Mungkin di tempat lain saya belum cek lagi ya, tapi satu ini juga sebenarnya sudah cukup apa ya, mengejutkan gitu ya penafsirannya.
Oke, kemudian apa lagi Bu? Apalagi kira-kira yang mau kita bahas di tafsir Tabari? Kita mulai dari ininya dulu lah, dari latar belakang. Latar belakangnya, latar belakang pendidikan, keilmuan, Tabari dengan Ibnu Katsir berpengaruhnya pada penafsiran seperti apa? Tabari ini orang kaya dia ya, makanya dia anteng aja tuh. Dia orang kaya. Jadi fokus hidupnya itu. Secara keilmuan keduanya ini luar biasa ya, secara keilmuan. Ada nggak? Kalau tadi kan disebutin ya, salah satu yang menyebabkan Tabari katanya lemah karena dia memiliki riwayat-riwayat dari Ka'bul Ahbar. Itu salah seorang non-muslim yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, dan riwayat Israiliyat memang banyak sekali bersumber dari situ, dari Ka'bul Ahbar tadi. Kalau Israiliyatnya lumayan ya, Tabari ya. Coba dicek di ayat-ayat itu di kitabnya. Ada yang bawa Maktabah Syamilah kan? Cuma tolong di download Maktabah Syamilah. Coba kita lihat. Kalau mau lihat ayat-ayat itu ya bisa lihat dari ininya, dari apa? Dari ayat-ayat kisah. Lumayan ya, kalau Tabari itu lumayan banyak. Makanya tadi mungkin dia salah satu kelemahannya karena riwayatnya banyak, sehingga kemudian dia tidak menyaring ya, termasuk kisah. Karena kisah itu yang paling rentan lah untuk masuk Israiliyat. Kan ada 3 ya yang menyebabkan tafsir itu dianggap kurang. Riwayat Israiliyat, terus Naskul Asani, terus lagi apa Bu? Ada tuh yang kemana saya share tuh ya, ada 3. Nah, kita bisa lihat nanti kayak apa. Kalau akidah aman ya, akidah ya. Apa dia akidahnya? Asy'ari ya? Sunnah wal Jamaah. Iya, silakan. Tadi pemateri menyampaikan akidahnya Imam Al-Bukhari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan Katsir. Sedangkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di surat ini semuanya pasti ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Asy'ari ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdiyah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman yang lulusan Saudi, Jamiah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman yang dari India juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Bapak diperjelas terma Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari tadi apa kita terlihat Imam Al-Ghazali dan Ibnu Katsir itu yang mana? Yang pertama, kalau yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya Asy'ari, Imam At-Tabari itu lebih awal daripada terma Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Makanya saya sebutkan tadi dikatakan Imam At-Tabari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu keluar tahun 400-an. Imam At-Tabari 200 sampai 300. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya ada di Samarinda, rame itu teman-teman yang lulusan Timur Tengah atau lulusan Libya, mereka berkajian tafsir tapi tidak menggunakan Ibnu Katsir, tapi Sahih Ibnu Katsir. Lantas apa perbedaan Sahih Ibnu Katsir dengan tafsir Ibnu Katsir? Yang terakhir itu Sahih itu dia hadis-hadisnya mungkin ditakhrij ya Pak. Hadis-hadis sudah ditakhrij. Jadi disebutnya Sahih. Mungkin maksudnya hadisnya ya. Tapi nggak ada. Saya juga punya itu di rumah. Ibnu Katsir tapi dia versinya Al-Azhar. Itu langka juga itu. Jadi Ibnu Katsir ternyata Ibnu Katsir ditahqiq oleh para ulama Al-Azhar. Oke, yang nomor 1 ya silakan yang jawab tuh. Atau nanti kita tanya Buya Ar-Razi itu ya. Oke. Tapi gini, Mu'tazilah itu kapan Mu'tazilah selesai? Kayaknya sebelum sama-sama gitu ya, sebelum At-Tabari ya. Coba Mu'tazilah itu kira-kira tahun berapa itu? Atau ada nggak kata-kata itu menarik juga tuh Ahlus Sunnah tapi dia berdasarkan misalnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah versinya.
Mu'tazilah coba tahun berapa itu dia berakhir ya? Mutawakil ya. Zaman Mutawakil itu. Karena memang dulu itu para ulama setelah Mu'tazilah itu eranya ini ya, itu kelihatannya emang agak-agak ini ya. Nggak mau lah disebut sebagai Mu'tazilah karena kan dulu banyak fitnah segala macam. Coba tahun berapa itu Mu'tazilah sejak masanya Mutawakil? Tahun berapa Ahlussunnah? Coba tolong dicek. Dan memang kita sih kalau kita karena kita orang Ahlussunnah wal Jamaah ya, semua ulama yang kita anggap sama kita aku itu Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi cuma ngaku-ngaku aja. Tapi kalau gini Pak, mazhab-mazhab yang 4 ya, itu dianggapnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu kita anggap sebagai punya kita. Itu ulama asal yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah fikihnya. Iya, 4 mazhab tersebut. Berarti artinya pengakuan itu kan juga apa namanya ya? Yang bukannya dari Imam Syafi'i ya, tapi kita kan yang mengaku bahwa itu adalah mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga nanti ya, tapi menarik itu bisa dicari apakah misalnya Ahlussunnah wal Jamaah itu memang beliau gitu mengaku ataukah itu memang ya akuan dari kita karena mungkin sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Isinya maksudnya ya, isi dari penafsirannya. Dokter dari dokter menjelaskan tentang atau hasil klasik yang pola pemikirannya agak isoteris. Jadi seperti tafsir mereka yang mendeskripsikan ada juga di tafsir atau dari ayat Fa'azallahum syaitan kemudian mengambil kisah Israiliyat dan penafsiran tersebut kemudian kisah Israiliyat itu menunjukkan bahwasanya keluarnya Adam dan Hawa dari surga itu atas kesalahan Hawa. Itu menurut beberapa ulama kontemporer dan ini masuk tafsir isoteris. Atau jangan-jangan kalau ulama klasik begitu kali ya. Enggak semua ya. Qurtubi itu bagus. Oke, itu mungkin karena Israiliyat ya. Memang dulu Pak begitu. Perempuan kasihan. Tapi memang Israiliyat begitu, Israiliyatnya. Kayaknya hampir deh semua tafsir itu bunyi-bunyinya seperti itu. Kalau yang terkait dengan yang Adam dengan Hawa tadi ya. Iya. Atau kita ya itu sih karena baca aja ya, yang karena jelas banget tuh yang kalimat asufa itu ya. Kan asufa itu kan artinya orang yang bodoh ya, bahkan disebutkan ya kurang akal. Tapi kemudian disebutnya Anissa Wasibyan. Ya, oke. Itu nanti bisa kita tentukan jawabannya ya mungkin ya kalau memang waktunya ternyata tidak match ya antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan masnya Imam Tobari bisa jadi seperti tadi mazhab-mazhab fikih jadi pengakuan klaim. Tapi kalau misalnya memang bisa ditemukan coba apakah ada misalnya kan di itunya ada di pendahuluan beliau ini ya pendahuluan kitabnya itu coba di dalam kalau tafsir itu coba dibaca pendahuluan itu sering kali para mufassir itu akan menyebutkan secara dikit metodenya kadang yang akidahnya yang dia ambil seperti apa. Bisa juga dari melihat dari penafsirannya kan kalau kita ingin melihat apakah bentuk mazhabnya atau teologinya kan bisa dilihat dari ayat-ayat akidah ya. Kayak zaman syari itu ya meskipun ya kita dipakai oleh orang Ahlussunnah wal Jamaah kan beda sekali itunya ya penafsiran teologinya. Ya ada lagi bagus ada lagi mulai panas ini berkahnya offline. Kalau online tuh kayaknya udah kan saya disuruh cepet-cepet aja buat ada pertanyaan diam aja terus ada yang mau nanya diam. Kalau ini kan kita sambil ngopi enak. Bawa lo kopi nggak bawa kopi? kita bapak tadi belum dengar. Saya tuh jam pagi itu di Al-Husaini di sana di 1 ya di AT pas semester 5. Selesai itu sini jam 12 kurang 15 karena kan mulai jam 11.15 ya. Terus selesai tadi jam 12:30 jalan saya. Karena kalau naik mobil dijemput itu motornya jauh ya. Jadi saya jalan. Kayak tadi saya bilang sama Bu Nur Aziza, saya agak telat ya 1:30 gitu. Ternyata sampai sini cepat banget jalan. Terus tadi Bu Nur Aziza nanya ke saya begini, Bu Ibu kalau pagi ada di mana? Saya kan orangnya peka ya. Terus saya bilang, saya ada di S1. Terus dia nggak ngomong lagi tuh Bu Nur Aziza nih, dia nggak ngomong lagi.
kan si orang nggak peka ya. Saya bilang apa saya bersuruh online ya? Apa saya bisa? request Apa salah saya satu itu penghuni kalau belum datang online aja apa begitu? Jadi saya pikir-pikir. Tapi kalau teman-teman mau begitu nggak apa-apa, nanti saya dari sini. Nggak masalah. Tadi kan katanya Walid jam 4:30 online ya. Saya nggak masalah. Jadi kebanyakan yang di online lagi. Misalnya hari Rabu kita online, Sabtu kita offline. Meskipun saya tetap datang sini ya, karena saya ngajar DS1. Nanti saya dari ruang dosen, nggak apa-apa. Kenapa mukanya ceria ya? Daripada datang sama buat saya doang. Ya, ayo lanjut. Tapi kalau ternyata di offline di online itu saya akan dicuekin terus, ya kita offline lagi ya. Coba silakan. Ya. Sedikit menambahkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saya lupa ya poinnya disebutkan kepada salah satu ulama akidah beliau bermadzhab bahwasanya Ahlus Sunnah itu setelah beliau banyak belajar dari berbagai sekte atau aliran itu beliau mengatakan disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 yaitu adalah Asy'ari dan Maturidi dan Asy'ari. Dan itu adalah yang sekarang kalau kita menarik dari kesimpulan beliau, maka kita bisa berkesimpulan bahwasanya sekarang di antara kesimpulan Sunnah wal Jamaah kalian itu ya semuanya masih dalam tataran Sunnah wal Jamaah. Ya, ada pernyataan para ulama dan orang mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti ada kemudian lebih luas lagi, misalkan antara Mu'tazilah dengan sekarang dan dulu, maka itu terjadi sedikit perbedaan. Jadi yang dimaksud di sini tentu bisa antara bagian Asy'ari maupun Maturidi maupun Asy'ari itu masih termasuk dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun misalnya Tobari dia tidak, tapi kayaknya pertanyaan itu apakah itu dari klaim dia apa klaim kita, ya kira-kira gitu ya. Tapi selama ya sesuai ya kita klaim aja. Itu kita bisa tahu dari tafsir beliau ya. Termasuk ketika beliau menafsirkan ayat-ayat akidah itu kita bisa lihat. Iya, kita lihat dari penafsirannya. Ya, dan dari metodologinya pun kita sudah tahu dari beliau dimaksud dan menurut asanid beliau tidak menafsirkan kecuali dari aqwal sahabat maupun dengan aqwal tabi'in itu sudah menjadi ciri khas, karakteristik ya. Itu yang dipakai menjadi dasar. Ya, betul. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi kita ada lagi tuh yang Mu'tazilah ada nggak ya? Mu'tazilah itu salah satu ciri-cirinya memang dia jarang menggunakan hadis. Dia lebih kepada teksnya. Teks Quran. Jadi tidak banyak hadis. Karena memang kalau hadis itu dia lebih detail ya dibandingkan kalau tafsir itu kita malah sebenarnya bisa lebih di bawah kanan, sebelah kiri tafsir. Kalau istilah Pak Kores itu seperti satu hidangan, kita mau ambil yang mana itu kita bisa. Tapi kalau hadis itu dia lebih detail. Maka salah satu ciri khasnya tafsir Mu'tazilah seperti itu. Fokus pada teks ayat Al-Qur'annya, tapi bukannya fokus benar ya. Maksudnya ya bukan berarti salah juga ya. Karena misalnya kita lihat sekarang banyak nih mufassir yang tafsir yang modelnya seperti itu. Jadi dia misalnya lebih istimbat bahasa, lebih ke bahasanya yang dikaji. Makanya ada kan yang agak kan salah satu ciri khas dari tafsir kontemporer itu kan dia hermeneutik semantik ya. Kita ada orang yang kurang suka kalau hermeneutik semantik. Yang kemarin saya cerita itu saya dibilang keberat-beratan ya mungkin itu. Karena memang salah satu ciri khas dari tadi ya Mu'tazilah itu dia penafsirannya dengan istimbat pada teks ayat Qur'annya. Tapi terkadang teks tersebut dibawa kepada sesuatu yang memang menjadi tujuan dia. Gitu. Meskipun untuk untuk teks tekstual bukan berarti nggak boleh sama sekali ya. Ya ketika menafsirkan kita tetap kan coba dilihat Tobari, Ibnu Katsir tetap logawinya itu secara logawi istilahi lah pasti mereka akan
malah ada yang pakai syair-syair kan, syair-syair di Tobari termasuk salah satu ulama yang rajin lah untuk menggunakan syair-syair dalam penafsiran. Artinya bisa teks itu, tapi jangan hanya teksnya. Jadi ketika sudah ada hadis, ya berarti kita juga merujuk kepada hadis sebagaimana ciri khas tadi bil maksur ya yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh Mu'tazilah itu biasanya mereka agak-agak anti menggunakan hadis. Karena kadang-kadang hadis yang dianggapnya tidak rasional itu mereka akan mengatakan hadisnya dhaif karena tidak rasional. Ya, jadi benar ya, bisa dilihat juga dari sistematika penulisan dan penafsiran. Ada lagi? Apakah Bapak Ibu tahu kita belajar berapa jam? Ya, berapa jam itu? Berapa lama itu? 2,5 jam ya. Satu jam cuma. Kenapa seperti itu? Supaya berdiskusi. Diskusi. Silakan. Masih ada. Kalau udah mau minum kopi kenapa masih ngantuk ya? Saya tadi jalan jam 5:30. Setengah 6 kurang malah. Tapi sampai di kampus lambat jam 8. Ya, siap. Bagus ini. Perlu di kelas tuh harus ada orang suka bikin konflik gitu. Yang pertama, di Mekah harus bisa dulu ulama-ulama dunia. Mereka membuat satu fatwa untuk menentukan siapakah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam fatwa mereka Abdul Hatari tidak dimasukkan bisa dibantah sama. Kemudian yang kedua, saya nggak baca kalau pikiran saya itu tugas saya sendiri gitu kan, artinya nggak banyak baca gitu. Pikiran kan dia tidak kerja gitu. Makanya jadi pertanyaan saya, apakah At-Tabari itu menerima takwil pada ayat-ayat mutasyabihat atau tidak? Dicek ayat mutasyabihat. Buka ya ininya apa? Dibuka apa namanya? Pada syamilahnya. Ya, materi bawa kan ya? Ya, silakan dibuka. Ya, kayak dua koko aidihim ar-Rahman al-Arsin istawa. Seharusnya sih ya. Kalau Ahlussunnah seharusnya ya. Yang pasti kalau Tabari itu dia memaknai tafsir seperti takwil ya. Takwil, tafsir. Teman-teman juga nanti bisa mungkin ngelihat ya kayak kita kan ada 3 madrasah tafsir ini sambil nunggu ya. 3 madrasah tafsir ya. Mekah ya, kemudian Madinah, kemudian Irak ya. Di mana masing-masing madrasah itu ada ciri khasnya. Seperti misalnya kalau yang di Madinah itu kan disebutnya ahlul hadis ya kan. Kenapa ahlul hadis? Karena memang penafsirannya itu pokoknya harus ada dalil. Makanya nggak ada dalil itu bid'ah, nggak bisa dipakai. Nah kemudian ada ahlul ra'yi. Ya. Ahlul ra'yi itu yang paling ini ya dari madrasahnya di Irak ya. Tapi bukan berarti Ibnu Abbas itu nggak ada. Justru kalau kita lihat penafsiran itu murid Ibnu Abbas yang paling itu birroi siapa? Mujahid kan? Mujahid. Ini penafsiran misalnya yang punyanya di tafsir Al-Manar misalnya ya. Itu yang kayak misalnya tafsir yang burung ababil itu tuh bukan burung. Itu tuh virus ya. Kemudian yang kera itu bukannya mukanya diubah jadi kera, tapi perangainya seperti kera, yaitu dari madrasah yang punya Ibnu Abbas itu. Jadi sebenarnya dari teman-teman tadi kan disebut tabaqatul mufassirin, dari tabaqat itu udah kelihatan
dari madrasah-madrasah tafsirnya itu juga nanti tolong dimasukin sebagai pembahasan. Dari tafsir klasiknya, kemudian kalau ada mau dibagi awal pertengahan akhir ya awal pertengahan akhirnya, kemudian dari mazhabnya, kemudian dari latar belakang dia ketika hidup, seperti misalnya Tobari tadi ya sudah kita bahas ya, hidup di masa Ali Habib sedang marak-maraknya, kemudian dari segi madrasah tafsirnya, tobakot-tobakotnya. Udah ketemu belum Bu jawabannya? Nah, sampai itulah nanti ada mungkin nanti kita bahas itu. Tadi kan Ibnu Katsir itu dia tidak apa ya? Berroi ya, tidak berroi ya. Nah, itu ada nggak pengaruh dari latar belakang keilmuan dia atau pengaruh lainnya dari kenapa dia memilih itu gitu. Sehingga nanti ketika kita bahas tafsir yang lain misalnya Al-Biqai nanti kita bahas ya. Al-Biqai ini kan dikafir-kafirin sampai kan karena dia berani loh terobosan menggunakan munasabat. Itu kita bisa lihat latar belakangnya seperti apa. Sehingga nanti ketika misalnya kita mengeluarkan ada nih Rafi'i bikin tafsir gender gitu ya. Itu nggak merasa berdosa. Kenapa? Oh ternyata mufasir lain juga mereka ada kok ijtihadnya. Ya nggak? Udah ada Bu. Sambil nunggu yang lain kita diskusi. Itu orang nggak sabaran ya. Jadi kalau kita mau cari yang itu, cari di ayat teologi gitu ya. Kalau kita mau lihat Israiliyatnya berarti carinya di ayat-ayat kisah gitu. Atau coba lah, nggak usah jauh-jauh Alif Lam Mim coba. Alif Lam Mim kan mutasyabihat itu. Alif Lam Mim dia ada penafsirannya nggak? Nggak usah yang Yadullaha, Alif Lam Mim aja. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim. Surat Al-Baqarah ayat 1. Saya lihat ya. Al-qaulu fi ta'wili Alif Lam Mim qala Abu Ja'far istalafat tarajamat Quran fi ta'wili qaulillahi ta'ala. Disebutin tapi berbeda pendapat katanya. Ini disebutin tapi berbeda pendapat. Misalnya Alif Lam Mim ismun min asma'il Quran. Nama dari nama-nama Al-Quran. Apalagi? Enggak ya? Enggak. Ayat mutasyabihat enggak ini ya. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat. Riwayatnya misalnya di sini riwayat dari dia menyebutkan beberapa riwayat, kemudian di sini ada beberapa keterangan asma uswari. Jadi enggak Pak. Bahkan di sini Ismullahil A'zam, tapi ada Ismullahil A'zam. Secara ayat mutasyabihat enggak ini. Jadi berdasarkan riwayat siapa dan tidak menjalar kemana-mana ya. Ini ada rata-rata ismun min asma'illah. Tapi ada juga riwayat nih, ada juga nih 238 katanya dari Ibnu Abbas Alif Lam Mim qala anallahu a'lam. Ada juga ditafsirin juga. Tapi dia riwayat ya, menggunakan riwayat-riwayat. Jadi sebenarnya maksudnya ini tidak menggambarkan di dianya gitu. Karena seluruh riwayat itu taruhin semua sama dia. Dari metode beliau dalam menggunakan tafsir kita sudah tahu bahwa saya beliau adalah ahli hadis. Para ulama kita kemudian dari sunnah ulama dari situ dan tentunya kita tidak maka seluruh ulama
bahwasanya tadi termasuk mencoba bukan hanya sekedar ahli sunnah wal jamaah tetapi mencoba ahli sunnah wal jamaah. Misalkan dalam tafsir istawa, bukan tafsir istawa itu beliau mengatakan bahasa ya'lam anna rabbahu huwa alladhi 'ala al-'arsy istawa. Faman tajawaza dzalik faqad khaba wa khasir. Nah, dari situ sudah para ulama apa dari ahli sunnah wal jamaah. Beliau dimasukkan sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka kaum Ustaz Pasto betul ahlul asar adalah bagian ahlu sunnah wal jamaah, utama di sana. Ya bisa begitu ya. Meskipun dia nggak mengklaim dirinya ya, atau tadi itu masanya mungkin belum waktunya ya, tapi kan ciri-cirinya seperti itu. Oke, ini sudah selesai tuh ya, ahlu sunnah wal jamaah ya. Udah tuh ya. Lalu ini kalau kembali ke minggu yang lalu kan kita ngasih PPT Bu ya. Kemudian di situ menjelaskan tentang mazhab tafsir. Salah satunya Mu'tazilah. Ada 5 usul di situ. Bolehkah dijelaskan al-adlu, kemudian al-manzilah, bainal manzilatain dan yang lainnya? Karena memang kami dulu nggak banyak dapat asuhan itu. Saya maksudnya. Kalau al-manzilah baina manzilataini itu, yang benar dulu ya. Dia beranggapan bahwa orang yang berbuat apa namanya, kan kalau kita itu kafir ya, kafir berbuat dosa itu ya, masalah itu kan. Jadi dia itu berada di manzilah baina manzilatain. Jadi nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Karena kan yang pertama itu al-adlu ya. Al-adlu itu artinya, ini kalau nggak salah nanti dicek ya ke Buya ya. Al-adlu itu artinya dia beranggapan kalau orang dia berbuat dosa besar ya, itu dia harus masuk ke dalam neraka. Sedangkan kalau dia berbuat kebaikan itu harus masuk ke surga. Sedangkan kalau klaim kita Ahlussunnah wal Jamaah itu terserah Allah. Jadi misalnya Allah mau masukin orang yang berdosa ke dalam neraka, ke dalam surga pun itu nggak masalah. Seperti misalnya kan ada tuh ya kisah yang masyhur itu yang ada perempuan seorang pezina yang ngasih minum anjing gitu ya. Itu kalau untuk mereka nggak bisa itu kayak begitu karena ya Allah harus adil. Nah, bagaimana kemudian misalnya ada orang yang dia berbuat dosa besar ya, tapi dia sebenarnya dia beriman gitu. Nah, itu masuknya ke manzilah baina manzilataini. Tolong dikoreksi ya kalau nggak salah seperti itu. Terus yang lainnya apa? Males banget ini ya. Manzilah bainal manzilataini itu salah satu dari dipakai untuk manzilah adalah surat Al-A'raf. Iya, di surat Al-A'raf itu ya. Dalilnya. Kisah Ashabul A'raf itu yang ada sebuah tempat yaitu Ashabul A'raf yang menyaksikan masyarakat di surga dan neraka. Sehingga kemudian Mu'tazilah menyimpulkan dari ayat itu maka disebut Mana ya? manzilatain. Salah satu. Ya, itu dalilnya. Nah, penafsirannya mereka akan merujuk kepada situ. Jadi ketika menafsirkan misalnya ada ayat yang berbuat apa dosa masuk neraka itu nggak bisa. Orang itu pokoknya kalau udah Allah itu harus sesuai dengan janjinya adil. Gitu. Nanti Pak saya cari dulu ya. Banyak banget ini PPT soalnya. Ya silakan ada lagi. Ambil tunggu. Yang di Zoom tidur nggak tuh? Ini ada di Az-Zahabi ya, teman ya. Nah, itu matu tafsirnya malah usul kamsa tauhid.
Kemudian ada wa'id, manzilah baina manzilah ini. Itu sudah ya, sudah bisa dipahami ya. Ini inkarul mu'tazilah lima yu'ariduhu minal ahadits shahihah. Jadi kadang-kadang mereka mengingkari hadis-hadis yang sahih apabila tidak sesuai dengan mazhab mereka. Ya tadi, jadi sesuatu yang tidak masuk akal itu dianggapnya hadisnya dhaif ya. Kemudian mereka mengaku ya bahwasanya segala tafsir mereka itu maksudnya itu. Jadi kan kalau di kita ya, ketika kita menafsirkan selama itu tidak misalnya dia masih am ya, selama dia belum khos ya, atau mutlak dia belum nggak muqayyad ya, itu kan kadang-kadang kita masih menerima penafsiran yang lain. Tapi kalau mereka itu ya pokoknya yang menurut mereka itu ya itu penafsiran, ya kan? Tafsir kan dia masih memiliki kemungkinan penafsiran yang lain ya. Kecuali misalnya ada kalimat-kalimat kata-kata di dalam tafsir itu yang memang menunjukkan udah ini nih khusus seperti ini, ya kan? Kemudian juga al-mabda al-lughawi. Jadi dia fokus kepada penafsiran secara bahasanya. Jadi penafsiran yang paling penting itu adalah bahasanya. Kemudian juga mereka juga kadang-kadang tidak menggunakan qiraat yang mutawatirah ya kalau tidak sesuai dengan mazhab mereka. Nah, kemudian apa nih maksudnya ya? Udah lama nih nggak baca-baca nih. Mereka menggunakan kalimat-kalimat majazi, kiasan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata di dalam tafsir itu yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, itu mereka menganggap teks tersebut adalah kiasan, dikiaskan. Misalnya jihad lah, jihad itu dikiaskan dengan apa? Ya, maksudnya itu. Nah, kemudian kalau Syiah ini ciri khasnya salah satunya adalah lebih fokus ke mana batin penafsiran. Kemudian juga mereka penafsirannya itu ya sesuai dengan imam-imam ya. Jadi mereka itu, kalau tadi kan Mu'tazilah dia ada usul khamsahnya ya. Kalau mereka ini kepada imam-imam mereka lah. Kemudian mereka juga banyak ada penggantian Al-Qur'an. Misalnya apa tuh? Yang nikah mut'ah, nikah mut'ah itu dalilnya mereka mengatakan apa? Bu, yang famas tamta'tum bimin hunna fa'atun ujurahunna. Apa depannya? Kalau yang famas tamta'tum bimin hunna itu mereka anggap itu ya itu ada yang dinasah, ada yang dihapus. Jadi seharusnya famas tamta'tum bimin hunna ila ajalim musamma, ada kalimat ila ajalim musamma. Sehingga mereka mengatakan boleh kita itu nikahnya nikah mut'ah karena itu ada kalimat ila ajali musamma di situnya. Jadi dia nasa dihapus tapi hukumnya masih tetap berlaku. Ya, itu kan tahrif ya, anggap tahrif. Ya, ya. Mana ini? Tadi yang syubhat udah oke ya, Pak ya. Jangan sampai nggak bisa tidur nih ya. Oke tuh ya tadi ya. Pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah ya Tabari itu ya dengan Ibnu Katsir. Nanti tolong ditambah itunya komparasinya Ibu ya. Nanti kita sekalian berlatih berkomparasi ya. Komparasi itu tadi Tabari apa, Ibnu Katsir apa. Kalau bisa ada penyebabnya lah kenapa dia sampai ke situ gitu. Kemudian juga kalau kita anggap misalnya yang bagusnya yang mana itu harus ada dalilnya. Di pendapat siapa yang menguatkan itu? Misalnya dari Az-Zahabi atau dari yang lain-lain. Kemudian nanti tolong ingetin saya belum ngirim kitab ya, kitab ini ya, kitab apa? Tafsir Maududi ya. Kitab-kitab saya mau kirim saya lupa. Oke, ada lagi? Iya, silakan. Minggu depan apa?
Modern ya, udah kontemporer belum? Oh, Lugawi. Modern kontemporer dulu kali. Tapi udahlah nggak apa-apa, mengacak. Kalau Lugawi berarti dia fokus ke itu ya. Lugawi itu kan ada apa belum? Ada mazhab tuh, mazhab pengaruhnya seperti apa? Ini ada Zamakhsyari dengan Bahrul Muhit ya. Atau udahlah, udah. Ya silakan Bu. Ini di sini mau ngapain? Kan nungguin Walid mau pulang ya. Udah sepakati aja lah ya, nggak apa-apa saya minggu depan atau kalau takut juga dimarahin Pak Kaprodi misalnya sehari seminggu kita online, seminggu offline. Yang offline sekarang giliran siapa, paling enggak yang presentasi harus hadir lah kalau memang offline ya. Karena saya belum ngomong juga sama Kaprodi, takutnya Pak Syukron marah. Ya silakan Bu, ditutup aja nggak apa-apa. Semoga apa yang kita dapat mendapatkan ilmu dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tolong ya makalahnya. Sabtu saya nggak ada jam loh, dia Sabtu loh. Dia harus, Bapak Ibu harus masuk. Terus apa sih namanya? Makalahnya tolong itu ya, sudah berbentuk jurnal ya. Ya, sudah berbentuk makalah jurnal. Kalau bisa sudah ada itunya, sudah ada apa? Templatenya. Apa misalnya yang jurnal yang mau jadi kita nanti sekalian, dan nanti nggak ada ya silakan sih kalau mau tanya sih nggak apa-apa. Maksud saya ketika pembuatannya itu nanti sambil kita ngoreksi sambil kita ini ya belajar ya, nggak ada, maksudnya nggak ada bimbingan khusus banget gitu, karena kita kan perkuliahan ya, bukan bimbingan tesis ya. Kecuali kalau tesis ya, betul harus satu-satu. Artinya nanti makalah Bapak Ibu itu akan dijadikan sebagai contoh untuk belajarnya gitu. Jadi nggak ada pembimbingan khusus. Tapi meskipun begitu nanti tolong sudah ada templatenya, sudah ada apa namanya, berapa tuh kata yang diminta di jurnal ya, sudah diperhatikan author guideline di jurnalnya, sudah tahu kan caranya? Hah? Bu ya Bu, jangan keluar Bu. Coba ini ada internet nggak? Coba cari jurnal supaya besok udah ini ya. Cendikia lah, dari Google Cendikia aja dulu. Ya Google Scholar itu, Google Scholar. Udah ada sinyal. Gimana nih? Dia ada, tapi bisa ya? Oh bisa ya, lihat saya. Ya apa aja lah, nggak ada jurnal sini ya. Misalnya Al-Quran, coba Al-Quran. Iya coba. Kita nyari jurnalnya aja.
Baru nyari lagi. Coba Bu, buka Google Scholar saya Bu. Adik Nailul Huda, adik Nailul Huda. Tulis aja adik Nailul Huda. Yang itu ya, yang atas itu ya itu. Oke, nah itu di situ nyarinya tuh kiri tuh. Ada coba ada author guideline dulu. Nah ini author guideline. Author guideline itu dia kayak cara guide, kalau kita tuh guide gitu ya, guide ini. Jadi di sini ada kayak misalnya berapa yang diminta, berapa kata, kemudian pakainya apa, word-nya apa, kemudian ini ada abstraksinya ada berapa, terus nanti ke bawah dicek. Ya, nanti bisa lihat nah kayak gini ya. Nah, ini author guideline ini wajib hukumnya ya. Jadi dia kalau ibaratnya itu fardunya kifayah kifayah fardu ain. Jadi betul-betul harus sama banget banget. Kalau dia maunya ada checklist apa ada tab ke sana, ikutin tab ke sana. Karena dia ini ibarat orang nyari jodoh ini pandangan pertama. Jadi kalau udah nggak cocok, pasti udah langsung dieliminasi. Jadi editor ini kan editor yang koreksi ya. Editor akan mencari jurnal atau naskah yang semirip mungkin dengan yang mereka mau. Kalau isi nanti dia beda lagi reviewer yang nilai. Jadi pokoknya kalau ininya udah sesuai banget, lolos deh tuh. Tapi sebagus apapun kalau dia ngelihat pas author guideline-nya, udah beda banget nih. Atau misalnya kalau biarnya banyak banget, dia minta misalnya cuma 7.000 kata, terus kita bikin 12.000, itu dia udah puyeng lah, ngeditnya bagaimana. Atau misalnya kurangnya banyak banget, itu bisa langsung dipulangin. Oke, back Bu. Ini nanti tanya Google ya, artinya. Google, oke, fokus and scope coba. Tadi. Fokus and scope. Nah. Fokus and scope ini nanti kalau Ibu cari jurnal, cari yang fokus and scope-nya Al-Quran tafsir. Atau misalnya minimal studi Islam lah. Atau misalnya ilmu apa yang paling Islam lah ya. Jangan fokus scope-nya matematika ya. Nggak bakal kena ya. Atau misalnya ada, lihat aja di sini. Kalau dia detil banget kayak jurnal Nun itu. Saya ngirim dua kali nggak kena jurnal Nun itu dia ini apa detil banget ya sampai misalnya dia cuma nerima manuskrip terus tafsir Nusantara itu ya sesuaiin. Kalau yang model begini kan kayak Quran interpretation itu masih inilah ya masih agak-agak umum, nah kita masih bisa tuh masuk ke situ ya. Ini gratis semua iya, enggak saya nggak nyuruh bayar. Kalau bayar Pak rata-rata itu Sinta 1 Sinta 2. Terus rata-rata kalau bayar kalau Scopus ya, kemarin saya alhamdulillah tembus sama Pak Azizan. Scopus Q1 tapi belum terbit. Itu selain lama, nguras tenaga, nguras energi mahal. Di atas 10. Bukan 10.000 ya. Ya, jadi menulis Scopus itu biasanya kita ya ada juga bantuan dari kampus ya. Kalau sendiri mah kelengar, Pak. Bantuan biasanya banyak geroyokan 4, 5, berlima gitu karena biayanya itu ampun. Ini gratis semua, gratis ya, tenang aja, tenang. Nggak ada yang bayar. Kalau bayar bisa ketahuan nanti di sini nih di apa coba editorial box atau peer review. Pokoknya ada ketahuannya. Coba dibuka deh itu. Pokoknya ada lah Pak. Ini kalau ini orang-orangnya ya Pak, orang-orangnya. Pokoknya nanti cari lagi. Ada yang free VV-nya gitu, ada bacaan VV-nya. Nah, itu nanti ketahuan. Tapi biasanya kalau Sinta 3 sampai 6 itu gratis. Jadi ya carilah yang gratis ya, jangan yang bayar. Udah, itu aja yang paling penting. Nah, ada template coba deh, template. Di bawahnya ada nggak? Tahunnya nanti kita cek ya. Coba template, Bu. Tadi bawa aja ke bawah terus.
Ada nggak bacaan template? Nah, itu template, coba di download template. Nah, ini template-nya. Nah, itu. Ya, template ya. Nah, ini template-nya nanti. Ini nih udah ini ya, mereka udah ke setting. Jadi kalau udah tulisan udah ada, kita tinggal mindah-mindahin pakai kontrol yang A itu lah. Copy, kontrolnya kontrol A ya, supaya dia tulisannya nggak berasa. Saya paling suka pakai template. Jadi kita nggak pakai ini ya. Jadi kita pilih satu-satu. Selain itu, kalau tapi nanti susahnya kalau kita nulis tempat lain, kalau sudah pakai mendelay. Kalau template, kan kalau template itu kan kontrol A ya. Itu kalau kita pindahin dari yang udah ada mendelaynya, kita pindahin ke sini gitu ya, itu nggak kebaca mendelaynya. Emang susahnya itu. Jadi memang bagusnya kita belum nulis nih, baru depannya doang misalnya ya. Pindahin aja langsung ke template. Jadi kita sekalian nulis sudah di template-nya ya. Karena tadi itu kalau kita nulis tempat lain, kemudian kita pindahin ke template, kan kontrolnya kontrol A tuh. Itu mendelaynya pasti nggak kebaca. Kalau kalau kontrol yang langsung nggak pakai kontrol A tuh, kontrol yang biasa gitu ya, itu kebaca. Tapi nanti nggak sesuai kan dengan ini kan. Nah, kalau pakai kontrol A, mendelaynya nggak kebaca. Kan kalau kebaca kan dia ada tanda biru ya. Jadi nggak rekomen setelahnya. Jadi langsung aja pas baru mulai template-nya udah. Atau kalaupun berarti kalau misalnya udah ada mendelaynya, jangan begini. Jadi kita nyesuaiin aja, nyesuaiin bodinya kayak gini ya. Tapi kita pakai. Pokoknya mendelay itu nggak boleh di template tak lah. Dia pasti nanti berubah. Nah, kalau mendelay, kalau memang tidak ada, jadi nanti yang bagus itu ada kitab, ada jurnal ya. Yang bagus, ada kitab, ada jurnal. Jadi mendelay itu kalau kalau memang tidak ada bukunya, itu kita manual ngetiknya. Jadi saya tuh sering misalnya Tobari nih, Tobari kan nggak ada ya. Kalau jurnal kan kita udah otomatis tuh langsung ke set kan di mendelay kan Tobari nggak ada. Kita biasanya tuh saya foto foto apa foto ini atau saya cari tuh di internet gitu ya. Nah, kita screenshot terus taruh di Word, pindahin ke PDF, masukin ke mendelay. Datanya manual. Jadi tahun terbitnya apanya itu manual. Begitu caranya ya. Jadi supaya nanti untuk kitabnya itu ada mendelaynya juga. Karena yang bagus itu tadi. Jadi jangan jurnal semua. Yang bagus ada kitab, ada jurnal. Jadi perpaduan itu lebih disukai oleh pengelola jurnal ya. Oke. Terus apa tadi? Sinta ya, coba kalau Bu Sinta. Huruf besar semua. Jurnal Sinta, jurnal apa? Sinta. Itu aja di atas aja, di atas banget. Itu nah iya di situ. Google lah, di Google. Sinta. Oke, ada bacaan apa tuh? Nah ini Science and Technology Index, coba. Nah, carinya di sini. Ya, carinya. Cari aja Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, ini tuh jurnalnya di bawahnya. Dari mana ini sudah ya, Pak ya? Nah, tahunnya dari mana nih? Nih, kan ada nih. Nih ya. Ya, S2. S2 itu Sinta 2 maksudnya. 2, S3, S4, S5, S6. Biasanya sekarang itu untuk S1 dengan S2, S1 itu banyak yang Scopus ya sudah ya. Jadi S1, S2 itu berbahasa Inggris dan berbayar kadang-kadang ya. Nah, kita cari yang S3 sampai S6 lah. Kayak gitu ya. Nah, nanti misalnya nggak pengen yang tafsir nih, cari yang studi Islam. Ya bagus juga. Misalnya bisa juga ya. Jadi misalnya kalau ini sedikit nih cari yang studi Islam. Malah kemarin itu ada jadi tentang pemikiran keagamaan. Ya pemikiran keagamaan itu masuk juga meskipun pemikiran keagamaan mufassir siapa gitu. Saya mau pemikiran teologi Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf kan nanti ada pemikiran-pemikirannya tuh. Nah, itu juga bisa masuk. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti tolong disesuaikan tempatnya. Ini bukan cuma untuk kampus ya. Ini nanti mendongkrak akreditasi kampus. Jadi dalam penelitian itu setiap ada nanti kan Bapak Ibu akan
ngirim itu kan ada namanya ya di IKI Jakarta ya, itu akan menaikkan akreditasi kampus nanti. Makanya sangat didorong ya baik mahasiswa maupun dosen untuk menulis kayak gitu. Dan nanti Bapak Ibu pun misalnya dosen atau guru ya itu sangat juga sangat bermanfaat lah, pasti itu akan ada poinnya gitu. Dan nanti kan setelah Bapak Ibu nulis tesis ya, itu kan nanti ada kewajiban untuk nulis jurnal ya. Nah, sekalian kita berlatih. Jadi sambil menyelam minum, sambil menyelam kita memancing. Nanti untuk materi tafsir tematik tidak ada UTS, tidak ada UAS ya. Jadi nilainya itu pure dari itu tadi, outputnya itu. Jadi kalau sudah masuk jurnal, udahlah ya nggak usah UTS, nggak usah UAS, ngapain kan. Jadi Bapak Ibu tidur aja pas lagi UTS UAS. Tapi tolong bekerja keras ketika perkuliahan. Dan saya berharapnya apa ya, jangan nanti pas sudah akhir-akhir gitu ya. Karena pas sudah akhir-akhir kan belum tentu diterima, ya enggak? Karena nanti saya kasih nilai jauh lebih tinggi yang udah diterima. Bu, saya udah diterima nih. Sinta 3 misalnya, itu pastilah berbeda dengan misalnya baru kirim ya. Meskipun ada nilainya. Jadi nanti yang saya minta itu bukti aja. Karena ada tuh kalau kita ngirim itu kan ada buktinya. Ada bukti diterima gitu ya. Atau kadang-kadang masuk ke email saya, sering masuk ke email saya. Nah, itu nanti bisa dijadikan untuk nilai UAS-nya. Tapi kan tentu berbeda ya ketika Bapak Ibu sudah terbit ya. Dan itu nanti akan kami laporkan ke Bu Rektor dari Pasca. Dan itu yang membedakan Bapak Ibu dengan S1. Ya, saya udah pernah nyoba untuk S1 ini untuk jurnalnya ampun-ampun dah. Jadi saya yang bikin saya capek sendiri ya udah nggak usah gitu. Karena memang ternyata setelah lihat di CPL-nya capaian pembelajarannya itu memang belum bisa. Bisa itu di magister di S2. Kalau untuk yang dokter itu harusnya sudah internasional sih ya, jurnalnya. Nah, untuk materi ini kita yang hari ini apa namanya? Manhaj tafsir itu ada ujiannya ya. Nanti akan ada ujian. Nggak susah kok. Keringetan doang. Dan nanti iya dong online, nggak masalah online. Nyontek juga nggak apa-apa Pak. Karena biasanya saya akan minta untuk analisa dari. Jadi nggak ada sebutkan biografi atau bari. Nah itu bukannya soal itu mah. Tadi udah ditutup ya. Udah, coba kita baca kafarat majelis kali ya. Oh iya. Untuk yang buku yang mau dimasukin iya, foto covernya aja. Foto cover yang penting di PDF. Nanti manual ya. Besok minggu depan kalau memang belum bisa tolong di-downloadin dan mendelainya. Nanti saya kasih tahu. Kan di samping itu suka ada tuh nama-nama kitabnya. Jadi kita itu kan nama kitabnya ada pilihan tuh. Ada buku, ada jurnal, ada hasil apa? Kalau seminar apa tuh ada namanya tuh ya. Nanti kita pilih itu, nanti kan isi tahunnya, isinya. Jadi itu langsung nanti terdeteksi Mendeley. Ya, nanti tolong minggu depan yang tugas ya di download lah Mendeley-nya dari sekarang. Kalau ada kesulitan kita. Iya harus pakai Mendeley. Jurnal nggak bisa kalau nggak pakai Mendeley. Kalau nggak Mendeley Zotero namanya. Tapi Zotero saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau Zotero. Mendeley saya bisa. Iya lah. Pokoknya gue harus bisa ya. Jangan sampai nanti saya yang belajar di Mendeley, saya pulangin itu ya. Mendeley tolong. Nanti suka ada kok di jurnal-jurnal itu di sampingnya itu manajemen referensi Mendeley Zotero. Itu wajib, nggak bisa nggak. Kalau nggak bakal diterima di jurnal. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus belajar Mendeley. Dan mulai nggak tahu ya kalau nanti angkatan Bapak Ibu ya. Untuk yang sekarang itu sudah mulai kok tesis sudah didorong untuk pakai itu Mendeley. Dan karena lebih gampang banget. Itu memudahkan sebenarnya ya. Jadi teman-teman itu kan kalau nulis Mendeley kan kita kedetek tuh bukunya kan. Tinggal diklik bibliografi dia udah short. Kita mau model mana juga bisa. Gitu. Kemudian begini, kalau Mendeley itu nanti terdetek Pak. Misalnya Bapak citasi saya, tulisan saya itu terdeteksi. Nah masalahnya di IKI ini tuh belum pakai Mendeley. Sehingga misalnya ada yang ngutip nih, tulisan dosen, itu nggak terdeteksi Pak. Nggak tersitasi. Karena dia menggunakan itu bukan pakai Mendeley. Padahal kan tesis kan banyak banget kan, tapi nggak terdetek. Jadi kasihan. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan, tadi sudah kafarat belum? Pembacaan hamdan. Ya,
kasih ya. Terima kasih ya, presentasi ya. Terima kasih, Bu. Rohman